datang dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan BKP kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan BKP kita, ada baiknya kita memulai dengan doa. Izinkan saya membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Teman-teman yang lain diharapkan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan BKP kami dengan topik file tugas yang hilang. Berkati kami agar kami bisa menerapkan pengetahuan baru yang kami dapat di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya dalam Engkau sempurna pada pernikahan melalui kami yang kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan BKP kita, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu BKP. Nah BKP ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari BKP yaitu yang pertama, teman-teman diharapkan untuk mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, teman-teman mampu untuk mengutarakan perasaan, ide, ataupun saran di depan orang banyak. Yang ketiga itu belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, teman-teman belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang diutarakan. Yang kelima, mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat bertenggang rasa. Dan ketujuh itu teman-teman diharapkan untuk lebih akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, kita membahas topik yang penting dirasa untuk dibahas. Nah, adapun tata cara pelaksanaan BKP kita yang pertama itu adalah teman-teman diminta untuk mengutarakan pendapat secara bebas. Di sini pendapat teman-teman tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan. Tapi sebelum teman-teman menyampaikan pendapat, ada baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, teman-teman diminta untuk menghargai teman kita yang sedang memberikan pendapat ataupun saran. Dan yang terakhir, selama kegiatan berlangsung, kegiatan ini harus berjalan dengan sesuai norma yang sedang berlaku. Nah, adapun asas-asas dari kegiatan BKP kita, yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini teman-teman diminta untuk secara terbuka memberikan ide, saran ataupun gagasan tanpa merasa takut, ragu dan malu-malu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini teman-teman diminta untuk secara sukarela dengan menjawab pertanyaan secara spontan tanpa merasa tertekan ataupun diancam. Dan yang ketiga adalah asas kenormatifan. Selama kegiatan ini berlangsung harus sejalan dengan norma yang berlaku seperti norma hukum, norma adat, dan norma agama. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah jika topik hari ini kita bahas mengenai rahasia, teman-teman diharapkan untuk berjanji untuk tidak membeberkannya kemana-mana pun. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan BKP kita, saya mengundang teman-teman untuk memainkan game yaitu buah kesukaan saya. Jadi teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Nah teman-teman, di sini seperti yang saya bilang tadi, games kita kali ini adalah buah kesukaan. Tapi di sini teman-teman tidak boleh menyebutkan kenapa teman-teman suka buah itu, karena alasannya itu karena manis ataupun tidak tahu apa lagi mau dimakan. Nanti saya akan tunjuk secara random teman-teman untuk mengutarakannya. Bisa kita mulai permainannya teman-teman? Bisa, PK. Kita mulai permainannya ya. Oke. Buah kesukaan saya adalah apel karena apel penuh dengan zat air. Saya suka Digojek ya. Saya suka buah pepaya karena buah pepaya itu dapat melancarkan BAB. Terima kasih Kak Vanessa. Untuk Kak Najla? Saya suka buah belimbing karena belimbing berbentuk seperti bintang. Ya, terima kasih. Kak Najwa? Saya suka buah jeruk karena buah jeruk mengandung banyak vitamin termasuk vitamin C. Oke, terima kasih Kak Najwa. Kak Okta? Saya suka buah alpukat karena alpukat banyak vitaminnya. Oke. Terima kasih Kak Okta. Kak Nan? Saya suka buah markisa karena gampang dihisap. Gampang dihisap ya. Dan terakhir untuk Kak Grace? Saya suka buah durian karena bijinya besar. Karena bijinya besar. Nah, setelah mengetahui apa saja yang teman-teman suka mau buahnya, mari kita lanjut ke acara kita berikutnya. Teman-teman saya persilakan untuk duduk.
Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dalam game yang kita mainkan sebelum ini. Sekarang kita masuk kegiatan BKP kita yaitu topik file tugas yang hilang. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia, PK. Nah, topik kita hari ini file tugas yang hilang. Teman-teman tahu nggak sih apa pentingnya topik ini untuk kita bahas? Apakah teman-teman ada yang memberi saran, memberi pendapat? Izin berpendapat, PK. Silakan. Menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena kalau file tugas yang hilang itu harus diperhatikan karena itu dapat merugikan kita sendiri ataupun mahasiswa. Terima kasih jawabannya Kak Vanessa. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin berpendapat PK, Silakan. mungkin topik ini dapat dibahas secara penting karena file tugas yang hilang itu dapat membuat mahasiswa itu harus mengerjakan tugas itu ulang lagi, dan jika dikerjakan secara ulang berarti akan ada keterlambatan pengumpulan tugas sehingga kurangnya kepercayaan dosen terhadap kita yang mendapatkan tugas tersebut. Terima kasih jawabannya Kak Adnan. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menjawab, PK. Silakan. Mungkin karena file yang hilang itu, karena file yang membuat tugas itu hilang, akhirnya nilainya itu berkurang. Terima kasih jawabannya Kak Grace. Teman-teman yang lain bisa menambah. Izin menambahkan, PK, Silakan. file tidak hilang ini sering terjadi, apalagi saat kita terburu-buru. Jadi topik ini sangat penting. Terima kasih atas jawabannya Kak Okta. Teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Izin berpendapat, PK. Silakan. Menurut saya topik ini penting dibahas karena ini sering terjadi pada kita mahasiswa, kayak hilang atau tugas-tugas hilang. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Najwa. Teman-teman yang lain mungkin jawaban terakhir. Izin berpendapat, PK. Silakan. Topik ini mungkin dibahas karena sering terjadi pada siswa dan bisa menghambat pengumpulan tugas mereka. Dengan membahas ini, mungkin siswa bisa lebih sadar akan tugas-tugas mereka. Terima kasih atas jawabannya Kak Najwa. Nah, setelah mendengar jawaban dari teman-teman yang lain, apa sih faktor penyebab file tugas ini bisa hilang? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pandangan atau pendapat? Izin berpendapat, PK. Silakan. Menurut saya faktor penyebabnya itu karena kita kurang hati-hati dalam menggunakan perangkat ataupun dalam memindahkan file. Terima kasih atas jawabannya Kak Vanessa. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin berpendapat PK, Silakan. bisa jadi file yang hilang itu dikarenakan juga perangkatnya. Kadang beberapa mahasiswa itu terlalu banyak menyimpan file tugas sehingga perangkatnya itu tidak kuat lagi atau bahkan kuat untuk menampung file tersebut, hingga perangkat itu pun kemungkinan akan mati total dan file tersebut akan hilang. Terima kasih jawabannya Kak Adnan. Teman-teman yang lain bisa menambah. Izin menjawab, PK. Mungkin karena tidak memiliki cadangan buat tugas. Terima kasih jawabannya Kak Grace. Ada lagi teman-teman? Izin berpendapat, PK. Silakan. Faktornya itu karena kita sering sekali lupa menyimpan file atau lupa salah menghapus file. Terima kasih jawabannya Kak Okta. Teman-teman yang lain masih bisa menambah. Izin berpendapat, PK. Mungkin faktor terjadinya adalah kita salah klik atau salah memasukkan tugas ke dalam file yang lain sehingga mungkin kecekan. Terima kasih atas jawabannya Kak Najwa. Mungkin jawaban terakhir. Izin berpendapat, PK. Silahkan. Menurut saya faktor penyebab itu biasanya karena kita tidak menyimpan file dengan benar. Ya, terima kasih jawabannya Kak Najwa. Nah, setelah dari faktor penyebab, kita akan masuk ke dampak. Apa sih menurut teman dampak-dampak dari hilangnya file tugas kita? Mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan teman-teman. Izin berpendapat, PK. Silahkan. Menurut saya dampaknya itu tugas kita tidak dapat kita buka dan juga nilai kita bisa berkurang. Terima kasih jawabannya Kak Vanessa. Teman-teman yang lain bisa menambah. Izin berpendapat PK, Silahkan. bisa jadi dampaknya itu salah satunya jika tugasnya itu adalah merupakan presentasi, itu dapat menghambat lancarnya pembelajaran yang ada di perkuliahan. Terima kasih jawabannya Kak Adnan. Teman-teman yang lain bisa menambah. Izin menjawab, PK. Mungkin harus mengulang tugas dan akhirnya waktunya itu terbuang. Terima kasih atas jawabannya Kak Grace. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menambahkan, PK. Silahkan. Jawaban saya sama seperti Kak Grace. Jadi kita harus membuat tugas kita yang baru, terus juga akan membuang-buang waktu. Terima kasih jawabannya Kak Okta. Teman-teman yang lain masih bisa menambah. Izin berpendapat, PK. Mungkin jawaban saya sama Kak Okta dan Kak Grace, waktu yang terbuang dan juga kita jadi mengulang tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih jawabannya Kak Najwa. Mungkin jawaban terakhir. Izin berpendapat, PK. Silakan.
Menurut saya salah satu dampaknya bisa membuat tugas kita tidak terkumpul tepat waktu karena hilangnya file. Terima kasih atas jawabannya Kak Nazla. Setelah mendengar apa saja faktor penyebab dampak dari file tugas yang hilang, dan teman-teman sendiri nih, apa sih solusi yang bisa kita lakukan agar kejadian file tugas hilang ini tidak terjadi? Apakah teman-teman bisa memberikan pendapat? Izin berpendapat PK. Silahkan. Menurut saya solusinya itu kita harus mengecek filenya itu secara berkala dan juga menyimpan dokumen ataupun data-data tugas kita itu ke perangkat digital yang aman. Ya, terima kasih jawabannya Kak Vanessa. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan? Bisa menambahkan PK? Baik, silakan. Mungkin selain dari kita mengecek file tersebut secara digital dan juga mengeceknya, mungkin kita bisa dengan cara mengcopy ataupun memprint file tersebut secara fisik atau menjadikannya makalah, sehingga selain jika file digital kita hilang, maka kita setidaknya masih ada file fisiknya. Ya, terima kasih jawabannya, karena mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menjawab ya Kang. Mungkin kita harus menyimpan file di folder khusus tugas saja. Ya, terima kasih jawabannya yang sangat bagus Kak Grace. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menambahkan PK. Silakan. Menurut saya kita harus membiasakan membuat nama file itu rapi dan jelas. Terima kasih jawabannya Kak Okta. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Izin menambahkan PK. Silakan. Menurut saya solusinya itu bisa dengan cara menyimpan filenya secara rutin dan juga menata berkasnya dengan sistematis. Terima kasih jawabannya Kak Nazwa. Mungkin satu jawaban terakhir dari teman kita. Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya solusinya kita bisa membiasakan menyimpan file di satu tempat, tidak di satu tempat saja seperti di laptop dan di Google Drive. Oke, terima kasih jawabannya yang sangat bagus dari Kak Nazla. Nah, setelah mendengar apa saja nih dampak, faktor, dan solusi, sekarang saya akan mengundang teman-teman untuk bermain games, yaitu kelipatan 3, untuk lebih meneguhkan pengetahuan yang baru saja kita dapat. Teman-teman, saya undang untuk berdiri untuk bermain game. Nah, teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, permainan kita kali ini adalah kelipatan 3. Nanti saya akan menunjuk teman-teman secara acak untuk berhitung dari 1 sampai 15. Tapi jika angkanya itu kelipatan 3, maka teman-teman harus menyebutkan apa yang teman-teman suka. Apakah kita perlu membuat contoh atau teman-teman sudah paham? Sudah Sudah paham. Sudah paham, oke. Berarti langsung kita mulai ya. Iya, oke. Oke. 1, 2, Saya suka coklat. 4. 5, saya suka apel. 6, 8, Saya suka wanita. 10, 11, Saya suka cowok saya. 13, 14. saya suka jajan. Gimana teman-teman? Seru kan? Tapi karena kayaknya kurang semangat gitu, kita cepatkan temponya, tapi ini sampai angka 20, oke? Ini dengan tempo yang lebih cepat ya teman-teman. Oke? 1, 2, saya suka ayam. 4, 5. 6, saya suka kucing. 7. Berapa? Saya suka ikan. 10, 11. 12, 11, saya suka 12 kan berarti kakak. Tadi saya suka saya suka menulis. 13. 14, saya suka gambar. 16, 17, Saya suka mangga. 18, 19, 20. Oke. Cukup sekian dari game peneguhan komitmen kita. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam games yang sudah kita mainkan sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke topik kita selanjutnya, yaitu pengetahuan baru apa sih yang teman-teman dapat setelah membahas topik BKP kita tadi. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat? izin berpendapat TK. Silahkan. Saya jadi mendapat pengetahuan bahwa penting bagi kita membuat backup file agar tugas tidak hilang. Ya, terima kasih jawabannya Kak Najla, itu adalah salah satu hal yang penting kita lakukan. Nah, sekarang perasaan apa yang teman-teman dapat setelah kegiatan PKB kita berlangsung?
Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya merasa menjadi waspada dan tidak ceroboh dalam menyimpan file-file tugas saya agar saya tidak merugikan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Terima kasih jawabannya Kak Najwa. Mungkin untuk tindakan apa sih yang harus kita lakukan agar kegiatan kita ini lebih dapat kita terima maknanya? Izin berpendapat PK. Silakan. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu setelah selesai mengerjakan tugas, saya akan langsung mengamankan file-file tersebut. Terima kasih jawabannya Kak Vanessa. Nah, setelah kita mendengar pengetahuan baru, perasaan teman-teman dan tindakan yang akan kita lakukan, apa sih komitmen dari diri teman sendiri setelah kegiatan BKP kita ini? Adakah teman-teman yang ingin memberi tahu komitmen apa yang didapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Saya akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan file-file dan juga mengamankan file-file tugas. Terima kasih jawabannya Kak Vanessa. Teman-teman yang lain boleh menambahkan? Izin berpendapat PK. Silakan. Mungkin setelah kegiatan ini saya akan berkomitmen lebih berhati-hati dalam menyimpan file dan juga lebih waspada terhadap mengecek file-file tersebut karena hal tersebut dapat mempengaruhi nilai saya secara keseluruhan. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Adnan. Mungkin teman-teman yang lain masih bisa menambahkan? Izin menjawab PK. Saya harus mengecek tugas dengan baik sebelum dikumpulkan. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Grace. Mungkin teman-teman yang lain masih bisa menambah? Izin menambahkan PK. Silakan. Sama juga seperti Kak Grace. Jadi saya akan berkomitmen untuk mengecek satu hari sebelum pengumuman. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Oktat. Teman-teman yang lain masih bisa menambah? Izin berpendapat PK. Silakan. Jadi saya berkomitmen untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan file dan juga lebih memperhatikan file-file saya agar tidak tercecer. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Najwa. Mungkin satu jawaban terakhir dari teman kita? Izin berpendapat PK. Silakan. Saya berkomitmen untuk lebih rutin mengecek keamanan perangkat agar tidak terkena virus. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Nazla. Nah, teman-teman, tidak terasa kegiatan BKP kita akan segera berakhir. Tapi sebelum berakhir nih, saya ingin bertanya, apa sih kesan yang teman-teman dapat selama kegiatan BKP kita berlangsung? Apakah ada teman-teman yang ingin mengutarakan kesannya? Izin berpendapat PK. Silakan. Jadi setelah membahas topik ini, saya memiliki kesan yaitu saya lebih terbuka dan juga saya lebih waspada terhadap tentu saja file-file tugas yang perlu saya kerjakan, maupun itu yang sudah dikumpulkan ataupun yang tidak. Maka saya lebih ibaratnya waspada terhadap file-file tersebut dan lebih menjaga dari file-file tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Dan mungkin teman-teman yang lain masih bisa menambahkan? Izin menjawab PK. Saya harus lebih sadar dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Grace. Mungkin kesan yang terakhir dari teman-teman apakah ada? Izin berpendapat PK. Dari kegiatan ini kesan saya itu memberikan saya pelajaran penting bahwa hal kecil akan berdampak besar pada hasil belajar kita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kegiatan BKP kita akan kita lanjut pada esok hari di Grow Center di ruangan ini pada jam 8 pagi. Apakah teman-teman bersedia semua? Bersedia, PK. Nah, saya memiliki pesan dan harapan untuk teman-teman semua. Nah, pesan dari saya itu adalah untuk kita lebih teliti lagi dalam menyimpan ataupun membackup tugas-tugas kita agar hal seperti file tugas ini hilang tidak akan terjadi di kehidupan kita. Dan harapan saya untuk teman-teman semua agar bisa kembali hadir di acara kegiatan BKP ini untuk esok hari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan BKP kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Izinkan saya membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Teman-teman yang lain harap menyesuaikan dengan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, acara kegiatan BKP kami sudah selesai. Buat kami agar bisa menggunakan apa yang telah kami dapat pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hadir dalam Tuhan sempurna, panjatkan dalam nama yang kudus. Amin. Nah, tak terasa teman-teman, kegiatan BKP kita sudah berakhir. Sebelum kita pulang dan membubarkan diri, ada baiknya kita akan menyanyikan lagu Sayonara yang akan diulang sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.
Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, berakhir sudahlah kegiatan BKP kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri karena sudah berhasil melakukan kegiatan BKP ini dengan lancar dan aman dan tentram.